Oke, halo semuanya. Saya kedatangan lagi mainan nih dari McFarlane. Ini adalah sebenarnya lebih tepat perlengkapan ya, bukan benar-benar action figure, tapi ini adalah diorama dari Batman versi Batman klasik ya, versi Adam West. Ini kelihatannya sih ada beberapa item yang bisa kita lihat di sini. Dan ini juga mungkin tayang di sekitar akhir. Mungkin ini waktu kalian nonton ini mungkin ini adalah di mungkin menjelang Ramadan berakhir ya. Jadi saya juga ini sekalian mengucapkan juga ini kalau kalian masih dan ini mungkin di bulan di menjelang berbuka, ya sambil nunggu buka mungkin ini saya akan menemani kalian untuk buka si paket ini ya. Jadi kita akan lihat sama-sama. Mungkin ini saya lihat dulu ya depannya, artwork ya seperti itu ya, artwork seperti itu. Terus kemudian sampingnya nggak terlalu ada ya, mungkin samping sebelah sini ada kelihatan mungkin si ini ya, Adam West-nya. Walaupun ini kalau saya nggak salah sih dia nggak ada figurnya ya, figures not included ya, ada tulisannya. Jadi ini seri McFarlane, jadi dia pakai figurnya, figur McFarlane seperti itu. Yaudah kita bongkar aja kali ya biar nggak lama-lama. Oke, dan inilah setelah saya coba pasang-pasang. Jadi mungkin saya nggak merekam ya. Jadi ini semua tuh terpisah-pisah dan dibungkus plastik seperti ini ya. Jadi diambil satu-satu. Mungkin saya kasih contoh ya. Jadi ini mejanya ya, meja. Mungkin saya kasih lihat dulu kali ya, apa aja sih di sini. Jadi ini ada meja ya, meja yang di situ. Terus telepon. Terus ada patung ini ya, patung. Kalau nggak salah, pas patungnya diputer tuh si jalan yang belakang ini tuh ceritanya kebuka gitu. Kalau di filmnya ya, kalau nggak salah dulu. Saya juga dulu suka nonton sih waktu kecil. Kalau nggak salah tayang tahun 90-an, 80-90-an. Terus ini kursi ya. Terus ini globe harusnya ya, tapi nggak ada warna di sini ya. Mungkin ini bisa kali ya kalau diwarnain. Terus si meja kecil dan ada lampu ya, meja kecil dan lampu seperti itu. Jadi ini kita paralelin aja ya. Jadi ada lagi ini lampunya bisa dilepas. Mungkin ini saya angkat kali ya. Saya lepas dulu ini juga misah ya, si perapian. Terus ini yang belakang si akses untuk ke Batcave-nya itu ceritanya, yang dia seluncur ya buat si Bruce Wayne sama si Dick Grayson-nya, Batman Robin di sini. Dan ya lucu banget ya, ada namanya Bruce sama Dick. Maksudnya buat apa dikasih nama itu? Cuman ya ini kan Batman tahun 66 ya, sangat colorful, campy, ya penuh dengan apa ya? Jadi superhero yang bukan yang seperti yang mungkin kalau sekarang orang kenalnya Batman itu kan gritty, dark gitu. Nah, kalau dulu tuh tahun 66 digambarinnya colorful gitu ya, benar-benar superhero yang penuh warna gitu. Yang juga menanggapi kejahatannya dengan ceria, walaupun bukan ceria yang dalam arti dia berkomedi juga gitu. Cuman warna-warna itu tuh seperti yang untuk menunjukkan bahwa dia itu dekat dengan anak-anak lah. Jadi supaya anak-anak juga nontonnya bisa relate gitu dengan warna-warna itu. Dan ini bagian utamanya. Ini kalau ini nggak kelihatan, nah seperti itu. Jadi ini bisa dilipat-lipat. Jadi tadi bentuknya awalnya kelipat gini, terus saya buka dan kita bisa pasang dan kita bisa atur dia mau selebar apa ininya, si setengahnya ini bisa seperti ini, bisa begini gitu. Dan ini juga nih tadinya kelepas nih. Ini lepas seperti ini. Kayak gitu tuh kalau kita pretelin gitu. Tadi saya cobain pasang, terus saya tadi lupa nggak ngasih lihat dari awal pas kita unboxingnya.
Jadi udah langsung saya pasang. Nah ya udah, kayak gitu aja. Nanti setelah ini saya mau coba ambil salah satu figur Batman. Kebetulan saya nggak punya yang ini versi Adam West. Saya ada yang kebanyakan Batman saya sih, saya punya 2 sih ya, Mafex sama Mezco. Tapi saya mungkin ngambil yang Mafex aja ya, yang mudah disiapin di set ya. Oke, seperti itu dulu ya. Oke, ini dia. Saya pasang lagi setnya semua. Mungkin saya coba kamera utamanya saya geser-geser sedikit ya biar kelihatan. Kiri kanannya seperti itu ya. Dari kanan ada bagian yang ada perpustakaannya itu ya, buku-buku, globe, terus ke tengah ada bagian untuk ke Batcave-nya itu aksesnya. Terus meja tengah, ada telepon, ada patung, terus kursi, dan ke kiri ada perapian seperti itu. Dan kalau kita skalakan dengan si figurnya seperti itu ya, itu figur Mafex Batman Hush, salah satu figur terbaik ya mungkin kalau saya pernah koleksi, karena detail dan penggunaan kawat di si sayapnya itu menurut saya sih cukup revolusioner dan cukup mengubah peta figur ya waktu pas dia keluar. Dan kemudian figur-figur lain yang jarang pakai wire cape itu mulai pakai, seperti si SHF atau mungkin si McFarlane juga, itu dia beberapa mencoba untuk menggunakan wire cape ya. Dan juga Mezco ya, Mezco itu saya dulu pernah punya Mezco Batman yang Batfleck tuh, yang Ben Affleck, dia nggak ada wire cape-nya, dan itu sangat-sangat sayang sekali gitu, sayang sekali, walaupun itu dulu bagus juga ya, maksudnya udah saya jual juga figurnya. Dan akhirnya juga Mezco untuk yang baru-baru dia ngeluarin akhirnya pada ada wire cape-nya ya. Saya juga ada satu Batman Mezco yang ada wire cape-nya juga gitu. Jadi secara keseluruhan nih, ini adalah tampilan yang kalian bakal dapatkan ya kalau kalian beli si set diorama ini. Dan ini cocok untuk set-set Batman ya, karena dia juga nunjukin Wayne Manor. Tapi kalau kalian mau modif juga kayaknya oke-oke juga sih. Misalnya kalian mau ubah ini ya, si pintu belakang ini, si buat ke Batcave ini mau diilangin gitu, oke aja. Nanti tinggal kalian mungkin cari cara untuk custom, untuk tambahin pintu di situ, atau mungkin tutup aja pakai styrofoam yang udah dicat gitu, tutup begitu. Kayaknya oke-oke aja. Ini bisa jadi alternatif diorama kalau kalian mau pajang figur kalian atau mau ambil foto gitu. Karena saya biasanya pakai untuk foto ya, dengan saya coba ganti-ganti pose dan ganti-ganti angle juga. Dan ini bisa dilipat-lipat nih, si belakang ini nih, yang bagian belakang itu kan bisa dilipat-lipat ya, di situ tuh. Ini juga bisa dilipat nih yang bagian sini kan. Jadi kalian bisa atur sebenarnya mau seperti apa gitu. Dan ini figur ini ya cocok-cocok aja sih ditaruh di sini untuk yang ini ya, untuk yang 6 inch ya, atau yang standar action figure ya. Jadi Marvel Legends masuk, Mafex masuk, SHF juga masuk, dan kalian bisa custom deh sebenarnya gitu. Secara sekilas sih saya cukup puas ya dengan harga. Saya lupa harganya berapa, nanti saya cantumin di caption. Dengan harga segitu udah dapat sebanyak ini. Ini sih menurut saya oke, karena kalau kalian lihat diorama set yang dijual diproduksi satu perusahaan itu biasanya harganya tuh, karena biasanya sangat detail. Kalau ini kan dia, saya ambil contoh ya biar kalian juga mungkin ada gambaran. Ini kan dia hanya bongkahan plastik biasa ya, plastik biasa yang detailnya nggak terlalu benar-benar diperhatikan ya. Dia hanya cetakan plastik langsung jadi gitu. Dan mungkin hanya di assembly-nya mungkin 1 piece 2 piece gitu di assembly langsung, atau mungkin banyak yang langsung jadi gitu. Seperti ini telepon ini dia hampir nggak ada assembly-nya. Kalau ini mold cetak langsung jadi, kelihatannya seperti itu. Dan ini yang belakang-belakang yaitu kebanyakan 1 piece dan cuma dipasangnya
ya nggak banyak partnya gitu. Jadi ongkos produksinya lebih murah, dan saya pikir sih jarang yang membuat diorama yang model begini ya. Jadi McFarlane ini kalau saya bilang sih ya cukup bagus yang menyediakan opsi ini gitu. Kalau yang lain-lain juga mau buat juga, itu saya sangat apresiasi gitu, karena jarang loh produksi mainan yang mau bikin dioramanya. Biasanya ya third party yang dia biasanya sangat detail, manual work gitu ya, dan harganya biasanya bisa mahal banget gitu. Ini saya beli kalau nggak salah sih 1.500-an dolar Taiwan ya. Kalau di rupiahin berapa tuh? Kira-kira sekitar hampir 500 ribuan. Udah segede gini. Biasanya harga segitu mungkin cuman untuk yang stand yang mungkin kecil segini lah. Mungkin nggak nyampe setengahnya ini biasanya ya. Kayak misalnya cuman bikin tangga gitu doang, ya bisa segituan ya, bisa 300 sampai 500 ribuan, dan mungkin bisa lebih gitu. Tergantung seberapa detail dan bahan yang dipakai. Gitu. Kayaknya gitu aja ya. Nanti sambil jalan nanti di belakang ada foto-foto galeri. Nanti saya coba pikirkan kira-kira karakter apa yang bisa masuk sini. Tapi mungkin saya bakal banyak fotonya tentang Batman ya, karena mumpung dia tema Batman si diorama ini. Tapi kalau kalian mau pakai ini untuk figur-figur yang lain, sepertinya masih bisa gitu. Dan sepertinya cukup sekian review saya hari ini, yang kali ini ya. Dan saya berharap teman-teman yang punya passion yang sama dan mungkin juga punya frekuensi yang sama dengan saya dalam mengkoleksi mainan, dan mungkin juga sambil ngobrol-ngobrol seputar mainan, bisa sambil komen, dan kalau kalian subscribe juga saya sangat bersyukur gitu. Gitu aja kali ya. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Oke guys, ada yang lupa. Jadi ternyata saya baru sadar dia ada gimmick satu lagi nih. Jadi kalau misalnya saya geser ini bisa nutup si pintu ke Batcave-nya itu. Jadi misalnya kita mau bikin ya scene dia mau kebuka gitu, dia bisa nih. Cocok juga nih kalau kalian mau foto atau mau video, terus dia kita bisa turun ke Batcave gitu. Jadi saya baru ngeh juga karena dia di belakang ada mekanisme gesernya gitu. Itu aja sih yang ketinggalan. Tadi juga sambil tadi udah lihat foto-foto sedikit ya. Jadi si mejanya itu, kalau tadi saya coba taruh si Batman-nya, si Batman yang khas ya, Batman khas. Di kursi ini dia bisa duduk ya agak-agak pas ya. Tapi pas kita masuk ke sini, tangannya tuh nggak bisa naik ke atas meja ini. Jadi kayak kalau mau bikin pose yang begini gitu ya, agak susah. Jadi ya ini karena mungkin agak kecil ya. Kalau kalian mau mungkin kursinya dimainin di bawah sini, ya agak tinggiin gitu, supaya nanti tangannya pas di mejanya ini dia bisa pas gitu. Itu aja tambahannya ya. Oke, sorry ini saya baru lihat juga tadi di belakang. Oke, gitu aja tambahannya. See you next time.